Dan ternyata ijazah yang dimiliki oleh Jokowi, tanggal ijazah itu sama persis dengan tanggal yang dimiliki oleh Hari Mulyono, yaitu 5 November 1985. Hanya bedanya bahwa foto yang ada di ijazah itu bukan foto Jokowi dan juga bukan foto Hari Mulyono, melainkan siapa? Dumatno, yaitu sepupu Jokowi. Mengapa ini berpindah-pindah foto? Kenapa? Karena Hari Mulyono tentunya dari sisi face, wajah, ini amat berbeda dengan Joko Widodo. Dan kemudian dia juga tidak menggunakan kacamata. Sementara Dumatno itu kalau kita perhatikan tentunya face-nya agak mirip dengan Jokowi, tapi yang bisa kita lihat tentunya akan ada perbedaan usia. Mengapa? Karena Dumatno itu lahir pada 1977. Ya. Ini menarik. Kenapa? Karena ternyata ya, kalau kita lihat ijazah yang kata Jokowi itu ijazah asli, itu fotonya itu dengan latar belakang hitam itu ternyata ketika ada cap Universitas Gadjah Mada, capnya itu tidak nempel di foto dalam tanda kutip Jokowi tersebut ya. Jadi foto itu ditempelkan setelah cap itu diberikan. Demikian juga kalau kita perhatikan, nomor ijazahnya juga terlalu pendek ya. Dan dari sisi yang lain ya, font antara ijazah tahun 83 ya atau 85 dengan ijazah pada tahun sebelumnya atau sekitar 79 itu fontnya benar-benar berbeda. Persoalan asli tidaknya ijazah Joko Widodo ternyata masih terus berlangsung. Walaupun kita tahu sebelum ada perkembangan yang terbaru ini, ada juga perkembangan yang baru ya, yaitu bahwa pihak kuasa hukum dari Jokowi meminta agar fitnah mengenai asli atau palsunya ijazah Jokowi itu dihentikan supaya kita bisa melangkah untuk Indonesia yang lebih maju. Tapi pernyataan itu justru menimbulkan suatu pertanyaan di kalangan mereka-mereka yang memperjuangkan dalam tanda kutip kebenaran ya. Yang ingin mereka tanyakan adalah, kok bisa berbalik nih? Tadinya mereka ngotot bahwa yang namanya Roy Suryo, Dr. Tiva, Dr. Rismond ini akan terus menjadi target dari laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Dan mereka juga mengatakan bahwa Jokowi akan mencabut laporannya asalkan titik-titik-titik. Kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan asalkan itu. Apakah asalkan mereka berhenti bicara atau asalkan mereka berhenti memfitnah. Nah, soal fitnah memfitnah ini juga bisa menjadi perdebatan pula. Mengapa? Karena siapa yang kemudian membuat hoax atau berita-berita palsu, siapa yang kemudian memfitnah, dan siapa pula yang membuat suatu situasi yang keruh dalam politik Indonesia. Dari sisi Jokowi, ya, itu selalu mengatakan bahwa ini orang-orang yang mempertanyakan asli atau palsu ijazah Jokowi ini membuat berita hoax, membuat fitnah, kemudian menimbulkan kekeruhan ataupun kerusuhan politik. Sementara dari pihak khususnya kalangan akademis, itu justru mengatakan siapa asal-usul dari berita hoax ini, ya. Mengapa atau siapa yang kemudian membuat kerusuhan politik dalam tanda kutip ya dari adanya peristiwa ini. Dan kemudian juga siapa pula yang mulai dan kemudian yang harus menghentikan persoalan ini. Nah, di tengah kegaduhan politik seperti ini, muncul pula satu informasi terbaru. Baik yang berasal dari Dr. Tiva, Dr. Rismond, ataupun dari Roy Suryo. Salah satu yang paling menarik itu adalah ungkapan yang dibuat oleh Dr. Tiva dan kemudian menjadi viral karena ini juga dikutip dan kemudian juga disebarluaskan oleh teman-teman lain ya, khususnya yang berasal dari Yogyakarta. Yang dipertanyakan adalah persoalan foto ya. Foto itu adalah foto pengantin ya, yang kita juga tidak begitu jelas siapa yang menjadi pengantin, tapi yang jelas di sebelah kiri atau kalau kita lihat dari posisi pengantin tuh sebelah kanan pengantin itu ada pasangan ya, yang itu adalah Hari Mulyono dan juga istrinya. Di situ kemudian ada juga seorang ibu-ibu yang boleh dikatakan mendampingi mereka. Di sebelah kanan ya, atau kemudian kalau kita lihat posisi dari sebelah kiri, itu juga ada foto Dumatno ya, dan istrinya, dan Dumatno itu menggendong putranya. Ya. Dan di dalam dialog pada tayangan YouTube tersebut ya, itu dikatakan bahwa Hari Mulyono ini adalah adik ipar dari Jokowi ya, yang kemudian meninggal pada tahun 2018. Beliau meninggal pada usia 57 tahun ya. Dan beliau ini adalah adik ipar karena dia menikah dengan adiknya Joko Widodo. Beliau juga bekerja di perusahaan mebel keluarga Jokowi. Ya.
Habib Rizik itu karena apa ya? Waktu disemprot itu masalahnya apa ya? Kok ulama pada turun gunung waktu di apa tuh demo apa Monas, ya, Monas. di Monas terus Syekh Ali Jaber yang saya lihat di Syekh Ali Jaber terus Ustadz Arifin Ilham terus Habib Rizik terus siapa tuh yang Jibril yang dari Tangerang itu terus siapa ya lupa yang meninggal Hanif, itu. Hanif. Itu yang Masya Allah yang anaknya soleh-soleh itu yang dijumpai sama Ustadz Felix Xiao itu. Oh, Felix Yoko. Heeh. Yang dijumpai orang yang di Tangerang itu loh, siapa namanya lupa aku. Jibril Jibril gitu loh namanya. Siapa? Ustadznya yang ujungnya ada Jibril Jibril gitu. Ustadz siapa ya lupa itu. Ustadz Jabir. Bukan, bukan. Ujungnya itu Jibril. Coba nanti saya cari. Cari nanti. Lupa saya namanya. Saya itu yang kuat itu, yang kuat itu Habib Rizik, yang ditembakin itu kan Habib Rizik. Tapi Habib Rizik nggak kenapa-napa, subhanallah. Oh, jangan ditanya itu mah di apa di markas di markas Megamendung juga ditembakin, nggak kena itu HRS itu. Ada yang Bunda jaga. Devisa ini sekarang di mana, Bun? Aku di Taiwan, sayangku, Aku cintaku. Muhammad Jibril, ustadznya. Gimana? Bun. Gimana? Ustadznya namanya Abu Muhammad Jibril. Iya, iya mungkin iya itu ya. Abu Muhammad Jibril, iya iya itu. Itu udah meninggal kan? Ya kurang tahu saya bukan orang tuanya sih ya. Iya, kurang Saya tahu ya kena itu. saya kena ustadz itu karena saya kan saya cari gitu di apa ulama-ulama garis lurus itu. Nah, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Felix Sial, Hanan Abdul Attaqi. Somad. Iya, saya ngikutin yang ulama-ulama yang nggak itu nggak ceramahnya begini 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 tapi lah udah nggak usah gosip-gosip cukup Jokowi aja yang digosipin ijazahnya udah ketemu belum tuh ah Ijazahnya ya. heeh. Kalian itu cuma sampah bagi saya. Nggak level kalian. Kalian itu cuma sampah ya di Komalaku ini. Jadi nggak level ya, nggak selevel kita. Nggak level aku orang kayak kalian itu. Derajat kalian itu jauh lebih rendah daripada saya. 0 derajat kalian itu daripada saya. Apalagi kalau yang minta-minta naikin nih. Nggak perlu saya naikin orang ini. Karena saya nggak kenal mereka. Yang ku naikin yang aku kenal-kenal aja.
Yang aku nggak kenal ngapain kok naik-naikin? Kalau cuma naik untuk menghujat Jokowi, untuk menghujat Gibran, untuk apa? Menaikin cuman menghujat Pak Jokowi, menghujat Gibran, gak perlu. Karena mereka itu cuman menghujat, pandai. Intergusi di Indonesia nggak ada. Kalau orang kayak mereka itu nggak perlu aku. Taunya menghujat. Tapi intergusi di Indonesia nggak ada. Yang diperbuat di Indonesia ini ya nggak ada. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita nih kok marah ya Ibunda? Kenapa tadi ya? Iya ini Komal nih banyak yang gila kali ya Bun. Naikin aja sekali Bun. Banyak yang gila menghujat karena mereka bilang katanya Komal ini kena nggak dapat kursi. Aku tunjukin, aku semua berbintang, aku bilang. Gelas berbintang, kunci gantungan kunci ada bintangnya, kursi aku ada, nggak dapat kursi dari mana? Kursi kumpul, nggak kaleng-kaleng. Kantornya pun bagus, bukan kantor kaleng-kaleng. Gila menghujat. Padahal mereka nggak diundang loh, tapi mereka itu datang sendiri gitu untuk menghujat orang. Gila menghujat kalau aku bilang. Dan masuk inginnya cuma ribut ya kan? Nah, iya benar. Cuman ribut. Membela orang yang salah. Mereka ini cuman mau ribut membela orang yang salah. Ya. Udah jelas-jelas orang 5 ini salah, tapi masih mati-matian dibela. Makanya orang ini apa ya menurut aku? Nggak, Sakit. itu sakit. Sakit jiwa ya. Iya, sakit jiwa. Orang yang benar dihujat, yang salah dibela. Makanya di Indonesia ini banyak korupsi. Karena ini orang korupsi dibela-bela. Iyalah biar kebagian dianya. Kalau orang korupsi, mati-matian dibela-bela. Orang yang salah. Tapi kalau yang benar dihujat-hujat. Aku yang paling kesel itu Jokowi itu yang bikin rusuh. Tunjukin aja kenapa selesai. Aduh, enak betul mulutnya ngomong. Maunya dia aja ya kan Bun? Iya. Ya sama lah sama gurunya. Kenapa aku yang salah? Anda dibawa yang salah ya, masuk Komal orang nggak diundang, tapi Anda masuk akun robot ya, nyari makan. Udah gitu nggak dikasih Akun- masuk ngamuk ya kan? Iya, nggak dikasih masuk, ribut gitu, nggak dikasih naik, itu tapping, cuma hujat, itu katanya mengeritik dengan menghujat itu beda. Mereka itu bukan mengeritik, menghujat, fitnah, tanpa dasar, tanpa bukti.
yang dibela kok, yang nggak ada apa ya, nggak ada kerjanya, nggak ada otaknya lah. Iya, Cuma yang tahu dibela yang pengangguran politik yang dibela. Gilir yang politiknya jelas dihujat-hujat. hujat-hujat. Berarti ya memang bagian dari sakit jiwa ini Bunda. Iya. Ada tadi juga yang naik gini, dia bilang dari Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi nggak ada hasilnya. Waduh, kayaknya dia selama ini dia tidur. Tadi baru mimpi, bilang nggak ada hasilnya. Bukan tidur Bun, sebenarnya dia itu juga nggak tahu apa-apa Bun. Dia nggak tahu lingkungan, nggak pernah jalan ke sana kemari. Tapi sosok tahu. Nah, dia udah gitu jenisnya terenggiling Bun, terenggiling. Cuma banget doang apa yang laler masuk, laler masuk.